Saat itu, Ethan bersiap turun, waktu menjadi musuhnya. Ruang selam mulai terisi air. Ketika kapal akan dibuka, ia melihat kapal selam Rusia membayangi dari belakang. Meski berusaha menghindari jalurnya, Ethan tetap berhantam dan hampir terseret baling-baling. Ia berenang menuju bangkai kapal selam yang tenggelam. Menembus ke dalam 500 kaki, sebuah suara dilepas. Tulang-tulang seperti diremas tekanan, namun ia berhasil menemukan pintu darurat kapal itu dan membukanya dengan susah payah. Di dalam, pemandangan menyerupai neraka. Air laut terus mengalir, kapal mulai miring. Ethan memaksa diri menuju ruang sonar. Di sanalah kode asli berada, tersimpan di dalam bola sonar. Saat akhirnya menggenggam cakram data, keadaan makin kritis. Ia memasukkannya ke dalam kantong kedap air dan bergegas keluar. Namun jalurnya terhalang, sebuah torpedo yang jatuh menutup palka. Satu-satunya jalan adalah tabung peluncur torpedo. Saat hendak masuk, alat kompresi pada baju selamnya tersangkut. Tanpa ragu, Ethan melepas baju selamnya, menyisakan masker. Ia mendorong alat itu ke dalam tabung, lalu memaksa tubuhnya masuk. Dengan sisa tenaga, Ethan berhasil keluar, namun perlengkapannya tersangkut dan tak bisa dilepaskan. Tanpa pilihan lain, ia meninggalkan semuanya, lalu naik ke permukaan sendirian, membawa satu-satunya kunci yang bisa menentukan nasib dunia. Tekanan air laut hampir menghancurkan tulang rusuk Ethan. Dengan napas yang kian menipis, ia memaksakan tubuhnya menembus dingin yang mematikan. Berenang ke atas dengan sisa tenaga yang ada. Saat paru-parunya nyaris menyerah, ia akhirnya mencapai lapisan es di dekat pantai. Tepat sebelum kesadarannya lenyap, Grace muncul dan memberinya oksigen penyelamat. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Ethan terbangun di dalam ruang dekompresi. Matanya langsung tertuju pada cakram data di tangannya. Benda itu masih utuh. Ia menghembuskan napas lega. Di saat yang sama, istri Bill datang, membawa kabar bahwa Benji sedang menuju mereka dengan pesawat. Untuk pertama kalinya sejak kekacauan dimulai, harapan kembali menyala. Di dalam pesawat, Ethan bertemu Bill sekali lagi. Ia menyesali semua yang telah menghancurkan hidup pria itu. Namun Bill telah berdamai dengan masa lalunya. Ia bahkan merasa berterima kasih karena tanpa Ethan, ia takkan pernah bertemu wanita yang kini menjadi istrinya. Dengan perasaan itu, Bill mengembalikan belati yang selama ini menjadi simbol dendam mereka, mengakhiri semua luka yang tersisa. Benji kemudian menjelaskan situasi sebenarnya. Saat mereka tiba nanti, entitas digital itu hampir pasti telah menguasai seluruh persenjataan nuklir dunia. Namun ia tidak akan langsung memulai permusnahan. Langkah pertamanya adalah mencari tempat aman untuk bersembunyi. Jawabannya adalah sebuah fasilitas rahasia di Afrika Selatan. Sebuah bangkar kiamat mandiri yang ditenagai energi surya, kabel terhadap gelombang elektromagnetik, dan dipenuhi server canggih. Jika entitas itu berhasil masuk ke sana, apapun yang terjadi di dunia luar tak akan dapat menyentuhnya. Benji memperlihatkan rancangan pil racun dan cakram berisi kode sumber awal entitas. Dengan menggabungkan keduanya, sebuah racun digital dapat diciptakan. Virus ini tidak menghancurkan entitas, melainkan menipu persepsinya, membuatnya percaya bahwa ia telah benar-benar memasuki bangkar kiamat. Pada saat itulah Ethan akan membuka jalur akses membiarkan entitas masuk. Luther telah membangun penggerak data optik 5 dimensi yang mampu menangkapnya. Begitu entitas terperangkap di dalam ruangan data itu, dia akan sepenuhnya terputus dari dunia nyata. Bahkan jika ia mencoba mengaktifkan program nuklir, semuanya itu hanya terjadi di ruangan hampa. Langkah pertama membutuhkan pil racun yang kini berada di tangan Gabriel. Ia pasti mengincar kode sumber dan besar kemungkinan sedang menunggu di bunker kiamat. Ethan berniat memberinya cakram itu, bertaruh bahwa Gabriel tak memahami konsekuensi saat keduanya digabungkan. Langkah kedua jauh lebih berbahaya. Tepat ketika pil racun menginfeksi cakram dan entitas mulai meretas bangkar, penggerak data harus ditarik keluar dengan presisi mutlak. Jendela waktunya hanya 100 milidetik. Tugas mustahil itu dipercayakan kepada Grace, sang pencuri. Mereka pun bergerak menuju bunker di Amerika Selatan. Tempat itu sunyi dan terasa ganjil, tanpa satupun penjaga. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Di sisi lain dunia, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang belum diserang. Dengan waktu tersisa 27 menit, Presiden semakin gelisah. Sinyal pelacakan Ethan menghilang begitu ia memasuki bunker, memicu kecurigaan bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Rusia. Jika Amerika tidak bertindak sekarang, mereka hanya menunggu entitas mengambil alih segalanya. Sebuah rencana ekstrim diajukan, menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan pusat komando 8 negara yang telah dikuasai entitas. Namun langkah itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap dunia. Agar tidak dicurigai, Amerika bahkan harus menghancurkan sebuah kota sebagai pengalih perhatian. 100 juta nyawa dikorbankan demi menyelamatkan 7 miliar lainnya. Mendengar itu, Presiden terdiam lama, terjebak di antara kehancuran atau harapan. Sementara dunia menunggu keputusan, Ethan melangkah sendirian menuju ruang server untuk menghadapi Gabriel. Seperti yang ia duga, pria itu telah menunggunya. Gabriel telah menyiapkan bom seberat 3.000 ton.
berniat memusnahkan seluruh basis data jika entitas lepas kendali, memastikan tak ada tempat bagi monster digital untuk bersembunyi. Namun jebakan juga telah disiapkan. Ethan maju, bersiap menyerahkan cakram kode sumber yang menunggu saat Gabriel menggabungkannya dengan pil racun. Pada detik genting itu, sosok lain tiba-tiba muncul dari sisi ruangan, mengangkat senjata dan mengarahkannya tepat ke kepala Gabriel. Pasukan Cia segera mengepung area berangkas kiamat, namun segalanya berubah ketika Gabriel melepaskan pemicu bom. Itu berarti mereka hanya memiliki 20 menit sebelum kehancuran tak terelakkan. Di saat yang sama, rekan-rekan Ethan tertangkap. Direktur Kittredge datang dengan tergesa, menuntut tahu apa isi hard drive yang diperebutkan semua orang. Ethan memintanya segera membebaskan timnya demi keberhasilan rencana, karena tanpa itu tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Namun sang direktur menganggapnya gila. Di luar sana, Presiden hampir menekan tombol nuklir, sementara mereka justru berunding di dalam berangkas. Kittredge ingin tahu kekuatan benda itu untuk menghentikan akhir dunia, bahkan menyatakan bahwa siapapun yang membuka rahasia tersebut akan menjadi satu-satunya yang bertahan hidup. Waktu terus menipis. Anak buahnya mengingatkan agar mereka mundur ke jarak aman, tetapi Kittredge menolak. Ia yakin operasi sebesar ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Ia berniat membongkar kebenaran apapun risikonya, karena ia tahu satu kelemahan besar Ethan adalah ketidakmampuannya mengorbankan orang-orang terdekat. Melihat kekacauan itu, Ethan sadar semua ini adalah bagian dari skema entitas. Saat Kittredge melihat kapsul racun di leher Gabriel, ia langsung memahami situasinya. Namun dalam sekejap, Gabriel memerintahkan anak buahnya membuka tembakan. Baku tembak pecah. Penembak itu Gabriel memberi perlindungan dari kejauhan. Dan di tengah kekacauan itu, Gabriel berhasil meloloskan diri. Hard drive berpindah ke tangan Grace. Gabriel kabur dengan mobil. Benji menyuruh Ethan mengejar Gabriel, sementara ia tetap tinggal membantu Grace menghubungkan data. Agar entitas bisa dilacak, tanpa ragu Ethan mengambil hard drive dan melesat mengejar. Melihat Gabriel kembali naik pesawat, Ethan nekat menyelip di roda pendaratan pesawat cadangan. Ia berhasil naik tanpa disadari. Sementara itu, situasi di dalam berangkas semakin genting. Bom nuklir ini mirip dengan yang pernah dihadapi Luther. Bahkan jika detonasi nuklir dihentikan, pemicu di luar tetap akan meledak. Ruang server memang bisa selamat, tetapi seorang harus tinggal untuk menahan bom agar tidak mencapai kondisi kritis. Dan siapapun yang tertinggal hampir pasti mati. Di saat genting itu, Bill melangkah maju. Das memilih bertahan bersamanya. Bill mulai menjinakkan bom. Tiga lainnya tiba di ruang kontrol utama. Namun Benji yang terluka tiba-tiba mengalami pneumotoraks. Tekanan di rongga dadanya meningkat. Paru-parunya terancam kolaps. Grace harus bekerja di server sehingga ia hanya bisa membimbing Paris melakukan tindakan darurat. Grace mulai mencari sekelar daya sesuai arahan Benji. Sementara itu, Bill menemukan secercah harapan. Kabel tanah bom memiliki sistem redundansi 3 lapis. Meski dua gagal, satu masih berfungsi. Namun jika ketiganya diputus bersamaan, ledakan pemicu bisa ditunda. Mereka mungkin sempat berlari ke ruang server dan selamat, tapi hanya punya 10 detik. Di ruang server, meski Benji telah ditangani, tekanan darahnya terus turun akibat kehilangan banyak darah. Ia hampir tak sadarkan diri. Mereka harus segera mengaktifkan penerima sinyal. Perangkat bertenaga surya pada server dapat menangkap sinyal Ethan. Benji membimbing Grace mencabut kabel dan memotong dua di antaranya secara berurutan. Namun tepat saat hendak memperingatkan agar tidak memotong kabel pengaman, matanya tertutup. Dalam kondisi setengah sadar, ia hanya mampu berteriak samar agar memotong yang berwarna merah. Di udara, Ethan berjuang masuk ke kokpit. Pilot tak menyadari kehadirannya. Ethan memanfaatkan momen itu, memanjat masuk dan melumpuhkan sang pilot. Pesawat langsung menanjak tajam, mencoba melemparkannya keluar. Terjadi pergulatan sengit hingga pilot tak sadarkan diri. Namun pesawat masuk ke putaran mematikan dan jatuh cepat. Ethan memaksakan diri ke kursi kokpit, merebut kendali dan akhirnya menstabilkan pesawat agar pengejarannya bisa berlanjut. Di kejauhan, Gabriel masih berani memprovokasi. Ia menyatakan bahwa selama kapsul racun masih di tangannya, hard drive itu pasti akhirnya akan datang sendiri kepadanya. Sebuah ancaman dingin yang menegaskan bahwa permainan belum berakhir dan dunia masih berada di ujung kehancuran. Ethan mendapati kemudian pesawatnya rusak. Ia tak punya pilihan selain menyelesaikan segala secepat mungkin. Dari belakang, Gabriel semakin mendekat. Ethan berusaha melepaskan diri, namun gagal. Gabriel mulai menabrakkan pesawatnya ke pesawat Ethan, memaksa pertarungan ini mencapai titik tanpa jalan pulang. Di saat yang sama, Presiden Amerika Serikat dihadapkan pada keputusan terakhir. Ia harus memilih antara menghancurkan pusat komando nuklir 8 negara lain atau menunggu hingga entitas kecerdasan buatan sepenuhnya merebut persenjataan nuklir Amerika. Jika bom nuklir diluncurkan, dampaknya akan menghancurkan generasi demi generasi. Akhirnya, sang presiden memilih mempercayai Ethan. Ia memerintahkan Departemen Pertahanan memutus aliran listrik ke silo-silo rudal. Keputusan ini membuat Amerika rentan terhadap serangan, tetapi juga
mencegah entitas menguasai persenjataan nuklir negara itu. Namun, saat para pejabat masih berdebat, semuanya sudah terlambat. Entitas lebih dulu mengambil alih sistem nuklir Amerika. Dalam sekejap, silo-silo nuklir di seluruh negara pemilik senjata nuklir terbuka. Rencana pemusnahan umat manusia hampir dimulai. Di detik-detik terakhir, Grace dengan bantuan Benji berhasil membangun penerima eksternal. Entitas mendeteksi celah itu dan mulai bergerak menuju ruangan penyimpanan. Bill dan yang lain berhasil mengamankan detonator terakhir. Waktu tersisa hanya 4 menit. Grace kemudian memasukkan drive optik. Semua siap, tinggal menunggu Ethan menambahkan virus mematikan ke dalam sumber entitas. Di udara, Ethan berhasil melompat ke pesawat Gabriel sebelum pesawatnya sendiri hancur. Keduanya berebut kendali di dalam kokpit. Dalam pergulatan itu, pesawat mencapai batasnya dan mulai jatuh. Ethan berusaha memanjat, namun Gabriel menyerangnya dengan belati. Ia memaksa diri menarik Gabriel keluar pesawat dan memanfaatkan momen itu untuk merebut kapsul racun digital. Gabriel berhasil meraih satu-satunya parasut, namun ia tak pernah menyangka bahwa detik saat itu melepaskan pegangan akan menjadi akhir hidupnya. Pesawat kini terbakar dan sepenuhnya tak terkendali. Ethan lebih dulu menancapkan kapsul racun ke dalam hard drive, lalu melompat keluar tepat ketika bom di ruang penyimpanan hampir meledak. Sinyal akhirnya sampai ke Grace. Ia segera memutuskan daya, mengeluarkan drive dan dalam sekejap seluruh dunia gelap. Jaringan global mati, semua hulu ledak nuklir berubah menjadi besi tak berguna. Entitas berhasil dikurung. Bill dan timnya meloloskan diri ke ruang server, bertahan hidup dengan napas tersisa. Benji kehabisan tenaga dan terlelap dalam tidur panjang. Ketika jaringan dunia kembali menyala, krisis ini pun berakhir. Dunia selamat. Ethan sendiri selamat berkat perangkat darurat di ranselnya. Saat ia berdiri di tengah sunyi, sebuah rekaman dari router terdengar dari drive. Suara itu menegaskan bahwa dunia masih ada dan ia juga masih hidup. Keyakinan Luther membuat Ethan terdiam. Menyelamatkan dunia bukanlah takdirnya, melainkan pilihan yang selalu ia ambil.